Sairam para bakta yang terkasih, saya Bhavna yang akan menemani Anda pada episode yang ke-9 ini. Seringkali kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara untuk mengikuti ajaran-ajaran suami yang terdengar gampang, tetapi sangatlah susah untuk dilakukan. Jangan khawatir para bakta, karena sepanjang bulan Maret yang indah ini, kita akan membahas salah satu ajaran suami yang pastinya para bakta pernah dengar, yaitu persatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terkadang menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan sangatlah susah. Contohnya nih, kita berpikir akan diet dan berkata, "Oh, saya lagi diet." Tapi pas ada kue di depan mata, dimakan juga. Jadinya perbuatan kita tidak sesuai dengan pikiran dan perkataan kita. Lalu, bagaimana sih kita menyatukan ketiga atribut tersebut? Langsung saja kita simak bersama video berikut yang merupakan video dari serial Pesan Ilahi. Keharuman cinta kasih tanpa pamrih telah menarik dunia menjadi satu keluarga. Kebenaran dari pesan abadi telah terungkap melalui setiap perkataan dan perbuatan. Pemenuhan dalam pelayanan kasih telah diajarkan dengan pengorbanan tanpa henti. Kehidupan Tuhan itu sendiri adalah pesannya. Sairam dan selamat datang kembali di episode ketiga dalam serangkaian seri presentasi yang berjudul Pesan Ilahi. Seri ini disiarkan secara khusus untuk membantu kita semua untuk mengaktifkan spiritualitas kita. 2 episode awal hanyalah sebuah permulaan untuk mengatur suasana hati Anda tentang apa yang akan kami presentasikan mulai hari ini, yang sebagian besar berpusat di sekitar ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana hidup memperlakukan manusia. Beberapa adalah orang kaya. Sebagian besar orang tentu saja tidak begitu kaya, dan bahkan mereka sangat kekurangan. Namun demikian, faktanya adalah meskipun seorang adalah orang kaya ataupun kekurangan, hampir tidak ada satupun yang benar-benar bahagia. Bila dilihat sekilas, orang yang kaya memang terlihat sedang bersenang-senang dan sebaliknya. Kesengsaraan terlihat seperti kawan dari orang yang kurang mampu. Akan tetapi, jika Anda melihat secara seksama, hampir semua orang tanpa pengecualian penuh kecemasan dan perlindungan. Yang berbeda hanyalah ketakutan pada orang kaya dan pada orang kurang mampu. Pada saat bersamaan, hanya beberapa orang saja yang terlihat cukup senang di setiap waktu tanpa mempedulikan dunia. Mengapa terdapat banyak perbedaan dalam reaksi mereka? Beberapa orang berkata bahwa uang adalah kunci dari kebahagiaan. Tetapi tampaknya bukan itu yang terjadi. Dalam keadaan yang baik, yang dijaminkan oleh uang hanyalah kesenangan sementara. Lalu, apakah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan sejati? Dalam beberapa dekade, suami telah membahas tentang permasalahan ini, tetapi hanya beberapa yang mendengarkan. Jadi, marilah kita mengganti waktu yang hilang dan mencoba untuk mendapatkan pelajaran kilat dalam aspek penting dari ajaran suami. Dewasa ini hampir setiap orang, baik orang kaya dan orang kurang mampu, terputus dari alam. Di mana-mana sangat ramai.
pada zaman dahulu kala, masalah bukanlah keramaian dan jauh dari alam. Orang-orang kebanyakan hidup di tempat terbuka dan merasa bersatu dengan alam. Dan terkadang mereka bertanya-tanya, apakah sesungguhnya dari hal-hal yang berbeda di sekelilingku ini? Dari mana mereka berasal? Apakah ada tujuan dari semua ini atau tidak sama sekali? Jika memang benar ada tujuan, lalu apakah tujuan tersebut? Dari manakah diriku berasal? Dan bagaimana aku dapat menyesuaikan dengan semua ini? Apakah ada makna dari tujuan hidupku ini? Dan jika ada, apakah itu? Siapakah yang menentukan tujuan itu dan mengapa? Pengetahuan apakah untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Hanya manusia saja yang dapat memiliki kemampuan khusus untuk merefleksi, merenungkan, menanyakan, menyelidiki, beralasan, mencari solusi, dan mendapatkan pengetahuan. Dengan kata lain, manusia itu unik karena mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menyadari banyak hal, termasuk tentang alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan adalah sumber dari alam semesta ini. Semua yang ada di dalamnya, termasuk kapasitas kita untuk mengetahui dan sadar secara alami, datang dari Tuhan. Jadi, mari kita mulai dari Tuhan sendiri. Tuhan, Sang Pencipta, itu abstrak, tanpa wujud, abadi, dan paling baik digambarkan sebagai yang tertinggi. Dan kebanyakan agama menekankan fakta tersebut. Dari sisi lain, para Bhakta Baba seringkali berpikir bahwa suami adalah perwujudan Tuhan. Namun, seperti yang suami sering katakan, avatar adalah perwujudan dari Yang Maha Tinggi, perwujudan khusus. Dengan kata lain, seorang avatar adalah Tuhan dalam wujud. Sebuah wujud yang ia terima untuk tujuan yang spesifik dan dalam waktu yang terbatas. Dalam level yang abstrak, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tertinggi, apapun nama yang Anda panggil, tidak lain hanyalah kesadaran tertinggi. Itulah mengapa Veda menyatakan Prajnanam Brahma, yang secara harafiah artinya Tuhan adalah absolut atau kesadaran tertinggi. Karena Tuhan itu kesadaran yang suci, jawaban segala sesuatu, termasuk kita datang dari Beliau, wajar bahwa beberapa aspek dari kesadaran juga ada dalam ciptaan. Namun, kesadaran itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar, dan karena itulah kita tidak bisa melihatnya. Kita juga tidak bisa mendeteksinya melalui sebuah alat. Kesadaran melampaui segala indera atau perasaan. Hal ini adalah pelajaran pertama yang harus kita pahami. Meskipun demikian, kesadaran ini hadir di segala penjuru alam semesta. Selain itu, kekuatan tersebut dekat dengan segala yang ada di alam semesta ini. Dari kosmos, gunung berapi, angin topan, tanah longsor, macan, gajah, dan bahkan semut yang kecil. Untuk semua ini, hanya terdapat satu sebab. Temukan berbagai macam bohlam dengan makna yang baru. Anda melihat begitu banyak bola lampu. Tetapi hanya ada satu aliran yang mengalir ke dalam bohlam-bohlam tersebut. Aliran tersebut adalah prinsip dari kehidupan. Hal itu untuk mengingatkan kita dengan Tuhan yang hadir di mana-mana. Seperti suami sering katakan, lampu bohlam ada banyak, tetapi alirannya hanya satu. Jalaluddin Rumis adalah seorang penyair sufi terkenal yang tinggal pada abad ke-13. Dalam sebuah syair
yang mendeskripsikan tentang bagaimana kesadaran berkembang dalam ciptaan, Rumi berkata, "Aku mati sebagai mineral dan menjadi tanaman. Aku mati sebagai tanaman dan bangkit menjadi hewan. Aku mati sebagai hewan dan aku lahir menjadi manusia. Mengapa aku harus takut? Kapan aku jadi kurang pada saat aku mati? Tetapi sekali lagi, aku akan mati untuk melesat dengan malaikat yang diberkati. Tetapi bahkan jika aku menjadi malaikat, aku harus melewati semuanya. Hanya Tuhan yang kekal abadi. Pada saat aku menyerahkan jiwa ke malaikatanku, aku akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilahirkan. Oh, biarkan aku menjadi tidak ada, karena ketidakberadaan menyatakan kepada Tuhan bahwa kita akan kembali. Sekarang pertanyaannya menjadi, apakah kita sadar bahwa kita datang dari Tuhan? Dan kehidupan dalam wujud manusia telah diberikan kepada kita supaya kita dapat kembali kepada Tuhan. Saya khawatir bahwa kebanyakan dari kita tidak mengetahui tentang hal ini. Baba bertanya sebaliknya, kita membuang hidup kita tanpa ingin mengetahui tentang hal-hal ini. Maka dari itu, beliau sering bertanya kepada kita pertanyaan yang beragam yang terkait dengan jati diri kita dan juga memberikan kita jawabannya. Berikut adalah sebuah contoh. Beliau berkata, "Siapakah engkau?" Dan beliau memberikan jawabannya, "Engkau adalah Atma." Beliau bertanya, "Dari manakah engkau berasal?" Dan beliau memberikan jawabannya, "Dari Tuhan yang Maha Kuasa." Beliau menanyakan, "Kemana engkau harus pergi?" Dan beliau memberikan jawabannya, "Kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Baba kemudian menambahkan, "Dengan mengetahui kebenaran ini, libatkanlah dirimu dengan tindakan yang dapat membantumu untuk menikmati kebahagiaan yang tertinggi dan juga diketahui sebagai jiwa tertinggi dan sebagai Atma." Kami memulai kembali dengan pernyataan dari suami bahwa kesadaran ilahi eksis di mana saja di segenap alam semesta. Seperti apa yang orang-orang terpelajar katakan, kesadaran beristirahat dalam batu, menggerakkan tumbuhan, bangkit di dalam binatang, dan berkembang di dalam manusia. Hal ini artinya bahwa kesadaran adalah pasif dalam binatang, tetapi menjadi aktif di makhluk hidup dengan tingkatan yang berbeda. Hal yang penting adalah, dari seluruh makhluk hidup yang ada, kesadaran terekspresikan dengan baik di dalam manusia. Bagaimana ini terjadi akan kita lihat sesaat lagi. Tetapi, sekarang mari kita mengingat bahwa kelahiran manusia itu sangat spesial. Karena hanya manusialah yang dapat mengekspresikan secara tinggi kepada keilahian yang berada di dalam. Hal itu juga alasan mengapa suami seringkali memberitahu kita bahwa dari semua kelahiran, kelahiran sebagai manusia adalah suatu hak istimewa yang langka dan anugerah yang spesial. Manusia sungguh sangat beruntung. Manusia itu suci. Dari semua makhluk hidup, kehidupan sebagai manusia juga berbahaya. Kesucian kehidupan manusia dapat berubah menjadi tidak suci. Pertanyaannya adalah, bagaimana dan sejauh mana kesadaran ini dapat berkembang dalam manusia? Sebelum kita dapat mempertimbangkan jawabannya untuk pertanyaan ini, kita membutuhkan sebuah latar belakang. Suami berkata bahwa semua manusia terbentuk oleh 3 entitas yang berbeda, yaitu badan kasar, badan halus, dan Atma yang merupakan asal bagi semuanya. Dari mana semua itu berasal? Mari kita mulai dari tubuh. Engkau dan aku akan berkata bahwa tubuh ini terbuat dari daging, tulang, darah,
dan lain-lain. Ini sangat benar, tetapi daging, tulang, darah, dan lain-lain terbentuk dari berbagai macam molekul, dan molekul-molekul tersebut terbentuk dari atom-atom. Baiklah, tetapi dari mana atom ini berasal? Apakah engkau tahu? Setiap atom di setiap tubuh manusia prinsipnya dapat dilacak ke awal mula alam semesta, disebut sebagai Big Bang, yang merupakan asal muasal adanya alam semesta. Hal ini bukanlah aku yang mengada-ngada. Ini semua yang dikatakan oleh pengetahuan modern. Maka dari itu, tubuh kita terhubung dengan asal mula alam semesta. Ciptaan itu berasal dari Sang Pencipta. Karena itu kita dapat mengatakan bahwa tubuh ini datang dari Tuhan. Ini semua hanyalah sebuah ingatan bahwa kita datang dari Beliau. Tuhan telah memutuskan untuk menjadikan hati kita sebagai penghuni tetapnya. Hal itu yang sering suami katakan, Atma adalah nama lain dari Tuhan, dan Tuhan berada di dalam diri kita, maka Atma juga adalah bagian dari kita. Dari semua ini, kita dapat mempelajari bahwa bukan hanya mempunyai tubuh yang lengkap, disertai dengan indera dan otak, tetapi juga Atma dalam diri kita. Oleh karena itu, kita dapat katakan, tubuh ini bukan hanya terbentuk dari gen dalam tubuh, tetapi juga gen spiritual atau gen dari ilahi. Perbedaannya adalah, sementara gen fisikal atau tubuh kita berasal dari orang tua dan gen mereka berasal dari para leluhur, gen keilahian berasal langsung dari Tuhan atau Atma. Ini adalah caraku untuk mengatakan fakta penting, bahwa terkadang suami menyebut para baktanya sebagai Divya Atma Swaru Pulara, yang berarti perwujudan Atma ilahi. Kita sekarang mempunyai satu pertanyaan lagi. Kita yang mempunyai pikiran, bukan? Dari manakah pikiran itu berasal? Apakah Anda tahu bahwa bahkan binatang pun mempunyai otak yang menjadi bagian dari badan kasar setiap binatang? Maka dari itu, seekor tikus mempunyai otak, seekor monyet mempunyai otak, seekor gajah pun mempunyai otak, dan seterusnya. Otak dapat diibaratkan sebagai CPU komputer. Manusia yang menjadi produk terakhir dari evolusi biologi juga mempunyai otak yang sangat kuat bahkan. Tetapi mereka juga memiliki sesuatu yang lebih penting daripada hanya otak saja, dan sesuatu itu adalah pikiran. Amatlah sulit untuk menjelaskan pikiran, tetapi kita semua tahu bahwa kita mempunyai pikiran. Pikiran itu bukanlah otak yang seperti kebanyakan orang lain pikir. Pikiran merupakan sesuatu yang sangat halus. Dan di antara badan kasar dan atma kausal dapat dikatakan bahwa pikiran adalah penghubung antara tubuh dan atma. Suatu penghubung yang dikembangkan oleh otak dan atma yang berkembang ke sesuatu dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa pikiran memiliki kekuatan yang amat kuat karena tumbuh dari atma. Pikiran itu sangatlah kuat, sehingga dalam Bhagavad Gita, Krishna memberitahu Arjuna, di antara semua indera, aku adalah pikiran, dan di makhluk hidup, aku adalah kesadaran. Kekuatan pikiran yang berasal dari atma dapat membantu manusia untuk meningkat dari makhluk primitif ke tingkatan yang lebih tinggi dalam 1000 tahun kemudian. Faktanya, begitu cepat manusia melambung tinggi sehingga mereka sekarang mendominasi planet ini. Ingatlah bahwa semua ini terjadi karena kekuatan yang diberikan kepada pikiran oleh Tuhan. Pikiran itu luar biasa dan tidak hanya dapat fokus ke dunia luar, tetapi dapat juga melihat ke dalam diri sendiri. Maka dari itu, pikiran pun dapat bertanya, siapakah aku? Sebuah pertanyaan yang Bhagwan Baba seringkali tanyakan
dan diskusikan dalam wejangan-wejangannya. Kepada Anda dan saya, pertanyaan ini akan terdengar aneh. Tetapi ketika suami yang menanyakan, yang beliau tanyakan adalah 3 elemen yang membuat personalitas Anda, yaitu tubuh, pikiran, dan atma. Di antara semua ini, manakah yang Anda bisa identifikasi sebagai diri Anda sendiri? Engkau bukan hanya satu orang, melainkan 3 orang. Yang engkau kira sebagai diri Anda adalah tubuh fisik. Yang orang lain pikirkan tentang dirimu adalah pikiran. Engkau yang sebenarnya adalah atma. Engkau adalah perwujudan suami. Tubuh ini diibaratkan seperti gelembung air. Pikiran diibaratkan seperti monyet yang nakal. Jangan mengikuti tubuh, jangan mengikuti pikiran. Ikutilah hati nurani. Inilah wujud yang asli. Inilah kebenarannya. Inilah prinsip cinta kasih. Ia merupakan wujud yang sebenarnya dalam diri Anda, yang selama ini Anda cari-cari di tempat lain. Apakah maksud dari semua itu? Apakah yang dimaksud dengan mengatakan bahwa aku adalah atma? Yang suami maksud adalah perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus merefleksikan fakta. Inti dari personalitas kita adalah atma. Untuk dapat membuat kita paham dengan apa yang dimaksudkan dengan ini, suami menunjukkan bahwa seorang yang didominasi oleh tubuh dan inderanya sendiri sama seperti binatang dengan kecenderungan untuk marah, menjadi kejam, dan seterusnya. Seorang yang didominasikan oleh pikirannya sendiri, sebaliknya dapat menjadi cerdas, pintar, kreatif, dan lain-lain. Tetapi orang yang terdominasikan oleh pikirannya ini dapat juga menjadi agresif, ambisius, licik, jahat, kejam, dan seterusnya. Dalam kasus terburuk, orang ini dapat menjadi sangat jahat. Apa yang terjadi bila seorang mendengarkan atma? Bagaimana sikap dari orang tersebut? Suami juga telah mendeskripsikan ciri-ciri orang seperti itu. Orang seperti itu akan menjadi baik, penuh kasih sayang, selalu berbelas kasih, selalu bersedia untuk membantu, selalu tersenyum, dan seterusnya. Ia akan menjadi perwujudan kebenaran dan kesucian itu sendiri. Apakah ini terdengar familiar? Saya yakin itu mengingatkan kita. Benar, deskripsi itu mengingatkan kita kepada suami sendiri, bukan? Tentu saja, dan itulah mengapa suami sering sekali memberitahu kita, hidupmu adalah pesanku. Ini adalah cara yang sederhana untuk mengatakan, kasihi semua, layani semua. Bahkan, jangan pernah berpikir untuk melukai seorang, selalu bersedia untuk membantu, dan jangan pernah mementingkan diri sendiri. Kita pernah mendengarkan itu beberapa kali. Akan tetapi, berapa banyak orang yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip ini? Sayangnya, hanya beberapa. Dan mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena pikiran selalu menghalangi jalan kita dan mengalihkan perhatian kita sepenuhnya dari ajaran suami. Seperti yang suami katakan, pikiran dapat menjadi teman baik kita dan dapat menunjukkan jalan ke Tuhan. Maka dari itu, pikiran dapat menjadi teman ataupun musuh. Jika kita tidak berhati-hati, pikiran dapat menjadi musuh kita. Jadi, semua ini kembali ke pertanyaan berikut. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk dapat mencegah pikiran berbalik, melawan, dan tidak menunjukkan jalan ke Tuhan? Jawabannya sederhana. Ikutilah ajaran suami. Jadi sekarang, mengapa
kami mempresentasikan teleserial spesial ini, di mana kita bisa mengingat-ingat kembali apa yang suami pernah katakan selama ini. Dan untuk melanjutkan lebih jauh, kita harus mempunyai beberapa ide tentang bagaimana jika kita tidak berhati-hati, pikiran dapat menipu dan menyesatkan kita. Katakanlah, jika ada seorang turis yang sedang berjalan di bagian sebuah kota besar dengan banyak kasino, klub malam, dan lampu-lampu. Seorang pria melihat perjudian dan lalu mempunyai keinginan untuk masuk dan berjudi, walaupun ia tidak mempunyai uang yang banyak bersamanya. Inilah yang namanya godaan. Dari manakah godaan ini sebenarnya berasal? Baba berkata bahwa godaan adalah sebuah manifestasi dari kecenderungan jahat yang bekerja di pojok gelap dari pikiran. Di sana tempat godaan bersembunyi seperti yang dilakukan oleh kecoa. Lalu, kapan kecoa-kecoa tersebut keluar dari tempat persembunyiannya? Di saat gelap dan pada saat tidak ada siapapun di sekitarnya. Dengan cara yang sama, godaan menunjukkan wajah buruknya ketika ada kegelapan dan ketidaktahuan dalam spiritual. Jadi, orang itu tertarik dengan kuat oleh godaan untuk berjudi dan mungkin akan mendapatkan uang. Pada saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya mengirimkan signal peringatan yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam godaan. Dengan demikian, ada tarikan dari dua sisi. Apa yang dapat orang itu lakukan? Suami berkata, apa yang seharusnya orang lakukan itu sederhana. Ia harus menghubungi Atma yang berada di dalam dirinya, dan buatlah sebuah hubungan melalui sebuah saluran yang disebut buddhi. Ia harus menanyakan Atmanya, pikiranku menyuruh untuk berjudi, apakah saya harus ikut atau tidak? Dan apapun nasihat yang Atmanya berikan, ia dengan rasa yakin harus mengikuti. Atma tentu saja akan berkata, kau bodoh, kau telah datang ke kota ini untuk sebuah tujuan. Lakukan pekerjaan itu dan jangan terganggu dengan atraksi palsu ini semua. Semua itu akan menyeretmu ke kehancuran. Itulah mengapa suami berkata, selalu ikuti sang tuanmu. Kesadaranmu adalah tuan sejatimu. Kesadaran, atma, jiwa, semua itu hanya cara yang berbeda untuk menunjukkan bahwa Baba yang menghuni hati kita. Mari kita kembali sejenak ke buddhi yang tadi kita sebutkan. Cara yang paling sederhana untuk menjelaskan tentang buddhi adalah sebagai perangkat yang menghubungkan komunikasi dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa modern disebut layanan komunikasi atau hotline. Sekarang Anda pasti tahu, jika hotline tersebut tidak terjaga agar terus aktif, kita tidak dapat menghubungi Tuhan ketika dalam keadaan darurat. Itu cukup jelas. Jadi, bagaimana seorang dapat menjaga hotline agar terus dalam kondisi yang baik? Seperti biasa, suami memiliki jawabannya. Beliau berkata, selalu menghindari perkumpulan yang buruk, hindari melihat yang buruk, hindari mendengar yang buruk, hindari berbicara yang buruk, hindari menyakiti orang lain. Bagaimanapun keadaannya, pastikan bahwa kau dapat merasakan yang baik dan berpikir apa baik, selalu berbicara yang baik dan melakukan yang baik. Bukan peraturan yang rumit kan? Tetapi peraturan-peraturan ini harus diikuti dengan ketat dan teratur. Ingatlah, suami selalu melihat. Katakanlah seorang dapat memenuhi peraturan tersebut, lalu bagaimana hal ini dapat membantu? Ketika Anda merasa bahwa pikiran menyesatkan dan menipu Anda dapat langsung menghubungi hotline dan bertanya kepada kesadaran Anda beberapa pertanyaan yang mendeskripsikan tentang apa yang pikiran katakan kepada Anda. Lalu, Anda harus bertanya,
apakah itu benar atau salah? Apakah itu mementingkan diri sendiri atau tidak? Apakah ada bahaya atau kecemburuan yang terlibat? Apakah ada curang atau ketidakjujuran yang terlibat? Apakah Anda melukai seorang? Apakah ini bermanfaat bagi orang lain dan membuat mereka bahagia? Terakhir, apakah Tuhan akan setuju dengan apa yang akan aku lakukan? Jadi, seperti itulah caranya. Dan sekarang, kita sampai di pelajaran yang dapat direnungkan dari episode ini, yaitu, meskipun kita terdiri dari tubuh, pikiran, dan atma, sejatinya diri kita adalah ilahi. Maka dari itu, semua emosi kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus merefleksikan sifat dari atma dengan segala cara. Oleh karena itu, semua perbuatan kita harus sesuai dengan satya dan dharma dalam semua aspek. Seperti yang suami katakan, pikiranmu, perkataan, dan perbuatan harus menjadi benar-benar murni dan penuh keharuman dari cinta kasihku. Terima kasih telah bersama kami dalam episode ini, dan kami harap Anda akan bergabung dengan kami lagi di episode selanjutnya. Jai Sairam. Sebuah video yang sangat menginspirasi. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kita adalah atma, seperti yang selalu dikatakan oleh suami. Lalu, kita harus selalu mengingat bahwa suami berada di dalam semua makhluk. Maka dari itu, segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita haruslah suci dan murni. Walaupun tidaklah gampang untuk mengontrol pikiran kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu terhubung dengan atma kita, agar pikiran-pikiran yang buruk tidak dapat memasuki pikiran kita. Sekarang, mari kita dengarkan kutipan dari Wacana Bhagwan dalam segmen Sai Lentera. Prema Swarupulara. Wacana Bhagwan Sri Sathya Sai Baba yang dikutip dari Sathya Sai Speaks, volume 41, bab 4. Kelelawar terbang di langit seperti burung-burung lain yang hinggap di pohon untuk beristirahat. Namun, ada yang lain dengan kelelawar. Tidak seperti burung, kelelawar menggantung di cabang dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Adakah yang mengikat mereka seperti itu dengan tali? Atau adakah yang memaksa kepala mereka menunduk ke bawah seperti itu? Tidak, ini adalah hasil karma mereka. Sama halnya dengan orang yang berpikir jahat dan melakukan tindakan jahat, pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Namun, seseorang yang melakukan tindakan baik akan mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan sifat tindakan tersebut. Ketika kita melihat kelelawar tersebut, bahkan kelelawar tampak seperti burung lain, tetapi mereka memiliki takdir yang berbeda, tidak seperti burung lain yang terbang dengan bebas. Kita tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan kita. Namun, seringkali kita melakukan perbuatan buruk dan mengharapkan hasil yang baik. Tidak ada yang menginginkan hasil buruk setelah melakukan tindakan baik. Namun, setiap tindakan memiliki hasil sesuai dengan sifatnya. Saat engkau menulis jawaban yang benar atas pertanyaan yang diajukan gurumu, engkau akan mendapat nilai bagus. Tetapi, jika engkau melakukan kesalahan,
nilaimu akan dikurangi. Sama halnya, seseorang yang dilahirkan sebagai manusia harus melakukan tindakan setelah merenungkan apa yang baik dan apa yang buruk. Melakukan tindakan yang baik adalah tugas utama manusia. Melakukan perbuatan buruk adalah sifat binatang. Kita dilahirkan untuk melakukan hanya perbuatan baik. Manusia harus selalu membantu sesama manusia. Selalu membantu, jangan pernah menyakiti. Kita seharusnya tidak melukai siapapun. Terkadang kita menyakiti orang lain dengan sadar. Ini adalah kesalahan yang lebih besar. Tuhan telah memberikan pikiran, kecerdasan, dan hal-hal terkait pikiran kepada manusia untuk digunakan dengan cara yang tepat. Karena alasan inilah Vedanta menyatakan, pikiran adalah penyebab dari pembelengguan dan pembebasan. Mana ewa manusyanam karanam bandha mokshayo. Pikiran yang telah dikaruniakan Tuhan kepada manusia harus diletakkan di jalan yang benar. Bukan sifat alami manusia untuk mengkritik orang lain, mengolok-olok, atau menyakiti. Kita harus terbebas dari semua kejahatan seperti itu. Bahkan, hewan pun melayani manusia. Jadi, tidak ada yang hebat jika manusia membantu sesama manusia. Terlahir sebagai manusia, kita harus mencintai sesama manusia, seperti saudara dan saudari kita. Itulah ciri khas manusia sejati. Pertama, capailah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lakukan hanya tindakan yang akan menyenangkan Tuhan. Maka, hanya dengan demikian, hidupmu sebagai manusia akan bermakna. Dari semua makhluk hidup, kelahiran manusia adalah yang paling langka. Jangan sia-siakan kelahiran sebagai manusia yang begitu berharga dan langka. Engkau akan kehilangan kemanusiaanmu sepenuhnya jika menuruti kepalsuan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran. Karena itu, miliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan visi yang baik. Lihat yang baik, lakukan yang baik, jadilah baik. Inilah makna batiniah kehidupan manusia. Banyak orang mungkin terlihat baik dan tersenyum, tetapi pikiran mereka dipenuhi dengan niat jahat. Ini tidaklah baik. Manasyekam, wacasyekam, karmanyekam, mahatmanam. Manasyanyat, wacasyanyat, karmanyanyat, duratmanam. Mereka yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya sejalan dalam harmoni yang sempurna adalah orang-orang yang mulia. Mereka yang tidak sejalan ini yang buruk. Seseorang harus memiliki keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika semua ini selaras, engkau akan mencapai kemurnian, dan kemurnian akan menuntunmu menuju keilahian. Karena itu, milikilah kemurnian untuk mencapai keilahian. Mengatakan sesuatu hal, tapi melakukan sesuatu yang lain adalah tidak baik. Ini tidak selaras sama sekali. Bagaimana engkau bisa memiliki kemurnian ketika engkau tidak memiliki keselarasan? Karena itu, jika engkau ingin memiliki kemurnian, engkau harus memiliki keselarasan. Misalkan seseorang mengkritikmu, engkau harus berpikir bahwa kritik ini sebenarnya juga untuk kebaikan dirimu sendiri. Apapun yang dilakukan orang lain, pikirkan itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Lakukan semua tindakan dengan tujuan menebus hidupmu. Pastikan bahwa engkau tidak kehilangan kemanusiaanmu. Engkau mungkin dapat kehilangan benda apapun, tetapi jangan sampai kehilangan kemanusiaan. Jalani hidup selalu dengan senyum dan kebahagiaan. Tetapi tertawa yang tidak perlu juga tidak baik. Lakukan semua tindakan dengan niat baik. Ketika engkau melakukan tindakan yang baik, pikiranmu juga akan baik. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan pikiran baik, semua pikiran buruk akan hilang. Karena itu, selalu kembangkan pikiran yang baik saja. Ini akan mengarah kepada kesehatan yang baik. Kita harus mengasihi semua orang. Kasihi semua, layani semua.
Jika engkau mengikuti prinsip-prinsip ini, engkau akan selalu memiliki kesehatan yang baik. Sang Guru telah datang ke dunia dengan kasih-Nya untuk alam semesta. Kita sangat beruntung hidup dalam masanya. Mari bersiap untuk melayaninya. Kasih-Nya abadi sepanjang masa, terang dan hangat bagai matahari. Hanya kepadanya kita berserah diri, segalanya akan tercapai atas kehendaknya. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Kasihi semua, layani semua, itulah inti dari ajarannya. Satukan pikiran, perkataan dan perbuatan untuk mendapatkan berkah darinya. Hidup manusia hanya sementara, mari gunakan segala waktu yang ada. Semua ajarannya nektar bagi kehidupan, mari sujud di kaki-Nya dengan bakti. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Ternyata kesehatan kita pun terkait dengan pikiran kita. Pikiran yang baik menjaga kesehatan badan kita, dan agar kita selalu sehat, kita harus selalu memikirkan yang baik. Dan dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir dari episode hari ini. Masih banyak yang akan kita bahas pada minggu-minggu selanjutnya. Ingatlah, suami selalu mencintai kita. Sampai jumpa. Jai Sai Ram.